Pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang, dan juga kesenjangan sosial makin menipis. Nah, itu salah satu bukti bahwa program yang kita kerjakan ini selama ini adalah untuk masyarakat, bukan untuk kelompok-kelompok atau pribadi. Bagaimana kita selama 10 tahun mengerjakan tugas-tugas mengangkat harkat martabat hidup, mulai dari grassroots, tingkat desa, desa mengepung kota, desa kuat, kota maju. Nah, gitu ya. Nah, sehingga program seperti menuntaskan infrastruktur jalan jembatan, interkoneksi dusun, interkoneksi desa, kecamatan, mekanisasi pertanian, nah itu, irigasi, sekolah gratis, pengobatan gratis, meningkatkan puskesmas jadi 24 jam, termasuk rumah sakit kita menjadi badan layanan umum, sehingga PAD kita bertambah terus. Nah, kemudian juga UMKM di periode kedua UMKM kita hilirisasi, termasuk yang selama ini ULOS itu hanya untuk seremonial acara pesta dan suka duka, ya sekarang kita modifikasi menjadi vision. Sudah masuk kancah internasional. Begitu juga coklat dan lain sebagainya. Intinya adalah program-program yang kita kerjakan ini adalah dampaknya untuk masyarakat. Nah, kemudian saya 7 kakak beradik, anak nomor 6 saya. Istri masih 1, belum ada rencana nambah. Anak 2 kembar, sekarang kelas 6 SD, mau SMP lah ini. Nah, sekarang umur 51 tahun, lahir 5 Oktober 1972. Sama dengan hari lahirnya Tapal Utara. Tapal Utara itu lahir 5 Oktober tahun 45. Nixon Nababan lahir 5 Oktober tahun 72. Nah, kemudian kuliah di Jogja, tadi ada saudara saya dari Jawa, saya di Jogja kuliahnya 4,5 tahun saya selesaikan kuliah S1, kemudian merantau ke Jakarta, setelah bupati ngambil S2 di USU, kemudian tahun lalu saya selesai S3 di IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dengan disertasi membangun desa dengan data desa presisi. Nah, bukunya juga sudah keluar, Membangun Indonesia dari Desa, Desa Kuat, Kota Maju, Indonesia Berdikari. Kenapa kita bicara desa? Sekali lagi, di desa itu raw material. Urbanisasi bisa kita tekan, bahkan orang kota bisa pindah ke desa kalau desa itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada banyak yang salah, mulai dari zaman Orde Baru sampai sekarang ini tidak fokus sebenarnya menuntaskan persoalan dari desa, raw material, kepemilikan lahan, ke energi, sekolah, kesehatan, itu nggak ada, akhirnya berangkat semua. Jadi di mana ada gula, di situ ada seni. Mestinya kita harus mulai penetrasi di desa. Desa itu juga harus sampai kepada hilirisasi produk. Ketika itu terjadi, maka kita akan berhenti impor. Tapi harus data. Kalau nggak data, ya seperti yang sekarang, beda rumah sekian triliun gitu. Kita kadang by name, by address, by koordinatnya nggak dapat. Wah, kita impor beras, sebenarnya datanya mana ini? Kita harus impor beras. Jangan-jangan kita nggak impor nih. Nah, terkadang data itu dimainkan. Saya nggak tahu yang memainkan ini Belanda atau Korea, saya nggak tahu. Tapi yang jelasnya konsep ke depan itu adalah kita mulai dari Taput, kita mulai dari Sumatera Utara menjadi terang untuk bangsa kita, Indonesia. Karena ketika kita diam melihat segala sesuatu, maka kita sekali lagi melihat segala sesuatu yang tidak tepat, yang tidak benar, berarti kita ikut kolaborasi. Nah, sekarang ini saya mencoba atas dukungan masyarakat tentunya, dan juga dari riset-riset media yang terpercaya, posisinya Nixon Nababan itu ada di 4 besar. Tingkat kesukaan itu teratas untuk menjadi calon gubernur, jadi gubernur Sumatera Utara. Nah, tentunya saya siap lagi mengabdi, tentu dengan segala risiko dan waktu yang akan menyita lagi terhadap tugas-tugas dan tanggung jawab. Tapi ini akan kita kerjakan kalau sekali lagi kita bisa melaksanakan ini dengan baik secara gotong royong. Nah, ini udah benar nih ya Bang Sitompul, saya diundang di sini karena ini adalah keluarga saya di Tapal Utara, dan di Mata di Daroha, di Jawa Barat. Nah, ini namanya di Jawa Barat, ya toh. Kita kalau mau melakukan segala sesuatu ada ketimuran, ada kita itu ada Batak terutama, ya perlu nuhun dulu, permisi dulu kepada keluarga
sedulur, ya, kemudian berangkat kepada tetangga dan lain sebagainya. Nah ini sudah tepat ini Pak Setumpul. Saya berharap pertemuan kita hari ini juga menjadi cikal bakal, menjadi sosialisasi kepada saudara-saudara kita yang lain yang ada di Sumatera Utara. Saya juga sekali lagi tidak akan bisa mampu menjalankan pesta demokrasi ini tanpa dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang harus kita ciptakan bahwa memilih pemimpin itu tidak dilihat dari materi yang diserbahkan, dipersembahkan atau ditawarkan, tapi memilih pemimpin itu gagasannya apa, idenya apa karyanya gitu. Karena kalau kita udah dibayar, kalau kita udah dikasih duit, Tuhan pun tidak akan mau lagi membantu kita memperjuangkan hak-hak kita, karena udah dibayar, sudah transaksional. Nah, ketika kita memilih pemimpin dengan nurani, dengan keyakinan penuh atas track recordnya, atas gagasannya, atas karyanya selama ini, ide-idenya apa, ketika dia tidak melaksanakan tugas, kita melakukan aksi, apakah demo juga atau apapun itu, Tuhan akan bekerja bersama kita untuk menuntut hak kita. Karena kita memberikan suara dengan hati, bukan dengan bayaran. Nah, ini juga harus tersosialisasi kepada masyarakat, begitu. Ya, nah untuk lebih mengenal saya, barangkali Bapak Ibu saudara-saudara bisa kita berteman di IG, di Facebook dan di TikTok. Di situ mulai saya periode kedua itu sudah terupload semua apa yang saya kerjakan. Mungkin di periode pertama karena kebetulan saya sebenarnya tidak suka pencitraan, jadi banyak jejak digital saya mulai dari membuat dana desa, membuat pelepasan SK44 jadi putih, membuat sekolah gratis, berubah gratis 2014-2015, waktu itu belum kebijakan nasional ini. Saya sudah duluan buat ini. Itu Bandara Silangit, nah itu jejak digitalnya hampir nggak ada karena saya tidak suka main pencitraan gitu. Ternyata di Pilkada 2018 ini menjadi kelemahan saya. Jadi perantau banyak itu termakan hoax bahwa Nixon Nababan tidak ada kerjanya. Buktinya ini kalau kita lihat buka Google nggak ada namanya gitu. Nah, maka di periode kedua begitu menang, saya buat TikTok, saya buat Facebook, saya buat IG, saya perintahkan ke teman-teman IT, silakan upload semua. Mau jalan kemana, nginap di mana, di desa mana, saya lagi apa, kalian upload aja. Maka terekam ya sekarang semua. Jadi mungkin itu juga menjadi senjata yang ampuh buat kita, minimal keluarga kita pastikan. Kita pastikan, kita yakini bahwa akan ada kita perubahan yang lebih baik untuk Sumatera Utara. Yang pertama yang harus kita kerjakan, membangun itu seperti Taput lah, tinggal tambah ke lautan saja. Kalau di Taput itu kan nggak ada yang namanya laut, yang ada Danau Toba, gitu. Nah, tapi Sumatera Utara DNA-nya itu agraris dan maritim. Nah, maritim ini di mana ini? Ya, bisa nggak ini maritim kita ini jadi wisata bahari juga? Berarti harus ada kebijakan replanting terumbu karang. Ya, kemudian juga mangrove dan lain sebagainya. Sebentar. Lanjut Pak. Ya. Jadi itu yang harus kita kerjakan ke depan. Nah, tinggal pertanian, mekanisasi dan lain sebagainya. Tetapi itu semua bisa kita kerjakan secara gotong royong, secara kolektif. Kalau mental itu kita mulai dari leader, dari pemimpin. Mental itu apa? Nah, selama ini semua urusan mesti uang tunai. Nah, itu yang melekat ke sumbernya. Bisa nggak nih kita rubah? Semua urusan masyarakat urus tuntas. Nah, tidak ada lagi pungli, tidak ada lagi sogok menyogok. Mengangkat pejabat, menandatangani apapun bisa nggak di gratis? Tidak boleh dipungut. Bisa, saya lakukan itu di Taput. Banyak orang heran Bu, apa iya Pak Nixon Bupati tidak minta uang jabatan, mengangkat kepala sekolah dan lain-lain? Saya pastikan tidak pernah. Karena kalau sekali saya lakukan itu, mulut saya ini tidak akan ada artinya lagi buat anak buah saya. Tidak ada wibawa saya. Itulah mungkin juga yang membuat kelompok-kelompok masyarakat percaya nih, gimana Pak Nixon majulah menjadi sumut satu. Karena mungkin melihat track record saya. Dan persoalan kita di mental tadi, sumut ini harus kita rubah. Pelayanannya kepada masyarakat akan optimal kalau kita sebagai leader juga melayani masyarakat tanpa pamrih, tanpa bayaran. Ada kos politik? Ya, ada kos politik. Kos politik itu resiko kita sebagai pemimpin. Karena apa? Kita harus melakukan segala cara merebut kekuasaan. Lakukan segala cara merebut kekuasaan. Tapi ketika Anda berkuasa, apa yang Anda janjikan kepada rakyat, itu yang harus Anda kerjakan. Kira-kira begitu. Ya, ada kos politik. Nah, kalau kos politik,
waktu saya maju menjadi bupati, saya pikirkan itu saya harus duit itu kembali, maka saya akan merampok. Tapi karena saya nanti tulis uang yang habis, saya anggap itu tidak ada imbal balik ke saya, maka saya melakukan tugas-tugas saya dengan baik. Nah, juga konteks Sumatera Utara pasti ada kos politik, ya. Nah, misalnya turun APK dan lain sebagainya, pasti ada. Tapi sekali lagi prinsipnya, ya kita anggaplah itu menjadi tugas kita, menjadi beban kita untuk merebut kekuasaan. Ketika kita berkuasa, apa yang Anda janjikan kepada masyarakat itu yang harus Anda lakukan. Itu prinsip pemimpin. Nah, bisa Sumatera Utara bisa kita kerjakan. Begitu. Itu mungkin gambaran besarnya, Bapak Ibu saudara-saudara semua. Jadi saya berharap next pertemuan kita sudah lebih besar lagi, gitu ya. Di tempat ini sudah membawa saudara-saudara, teman, bahkan teman jauh sudah mungkin bisa dibawa untuk mengenal Nixon lebih jauh. Kita bincang-bincang seperti ini saja, ya. Jangan di AC-AC, jangan di hotel, itu nanti yang banyak duit malah yang punya hotel. Ya kalau ini kan UMKM ini, ya kan. Kalau kita duduk di sini kan yang pelaku UMKM yang ini berputar ekonominya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita kerjakan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih atas undangannya Mas Kopol. Ya, saya berharap sekali pertemuan kita ini bisa berdampak ke arah yang lebih baik nanti. Ya, mohon sekali lagi juga dukungan dan doanya. Ini kan masih bakal calon gitu ya. Nah, ini kan lagi kita menunggu arahan Ketua Umum Ibu Megawati, karena saya kader PDI Perjuangan. Saya sejak di Jakarta itu sudah pengurus partai, kemudian jadi bupati. Nah, sekarang posisi saya adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Tapanuli Utara. Nah, saya juga tidak akan mau melangkah ke partai lain, walaupun saya sudah diundang, digadang-gadang, tapi tetap saya tegak lurus dan saya tidak mau berkhianat. Kalau apa kata partai itu tetap saya harus lakukan. Saya nggak mau putus loncat dan saya tidak mau berkhianat sekali lagi. Ya, saya tetap di mana saya dilahirkan, di mana saya sudah mengenal visi misi dan seperti apa melakukan yang baik kepada bangsa dan tanah air, itu yang harus tetap saya pegang. Jadi mohon doa dan dukungannya, kiranya rekomendasi nanti bisa dikeluarkan Ibu Ketua Umum kepada kita, kepada saya dalam tempo yang secepat-cepatnya. Tapi kalaupun rekomendasi bukan ke saya, kita tetap tegak lurus. Siapa yang didukung itu ya. Kenapa harus di situ di PDI Perjuangan? Sekali lagi cita-cita Bung Karno itu, Trisakti Bung Karno, berdikari di bidang ekonomi berarti berdiri di atas kaki sendiri. Kita menjadi bangsa yang kuat, tidak bangsa importir. Nah, kemudian berdaulat di bidang politik menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa didikte oleh bangsa lain. Dan terakhir, berkepribadian di bidang kebudayaan. Jadilah Indonesia sejati dengan budaya kita yang beraneka ragam. Jangan kita meniru gaya-gaya Eropa, jangan kita meniru gaya-gaya bangsa asing, tapi jadilah Indonesia sejati, nasionalisme. Itulah cita-cita Bung Karno. Dan itu yang saya yakini betul, Indonesia akan menjadi bangsa besar kalau semua elemen masyarakat termasuk terutama pemimpin dari atas sampai ke bawah melaksanakan ini menjadi visi misi, menjadi pekerjaan, sehingga masyarakat kita ini bukan menjadi budak di negeri sendiri, tapi harus menjadi tuan di negeri sendiri. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih atas pertemuan kita. Kiranya kita selalu berteman, bersahabat ke depan dan saling mendukung. Ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. 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 Oke. Saya pikir nunggu dulu ini biar lagunya